Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan belajar mengenai simulasi Monte Carlo, yang mana ini merupakan kuliah di minggu kelima. Ya, saya memakai slide-nya dari Pak Arya. Jadi kuliah ini didesain supaya dosen itu bisa berkontribusi terhadap masing-masing materi. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi tugas atau silabus yang sudah saya berikan sebelumnya, di minggu kelima ini Anda akan belajar salah satu jenis simulasi. Kalau kita bagi lagi simulasi tersebut begitu ya. Simulasi itu bisa kita bagi, ada yang kita sebut sebagai statik begitu ya. Ada juga yang disebut sebagai, atau kalau kita tulis sini, dinamik ya. Dimana kalau yang statik ada yang probabilistik, ada yang deterministik ya. Dimana kalau yang di sini Anda sudah belajar menggunakan metode input output. Ya, sekarang kita belajar yang di sini, inilah yang disebut sebagai MC ya, atau simulasi Monte Carlo. Nah, bedanya apa dengan simulasi dinamik? Nanti kalau dinamik ini kita bagi juga, ada yang sifatnya probabilistik, ada yang sifatnya deterministik. Yang deterministik di sini kita sudah belajar juga menggunakan sistem dynamics ya, atau dinamika sistem, yang mana Anda sudah belajar menggunakannya dengan Vensim. Nah, kalau yang ini probabilistik, nanti kita akan belajar dengan discrete event simulation ya. Nah, intisarinya Anda mungkin kalau diminta membandingkan simulasi Monte Carlo itu secara klasifikasi mungkin cukup dekat dengan yang ini ya, yang saya berikan tanda bintang. Artinya dia sama-sama probabilistik, tapi kalau Monte Carlo dia statik, kalau discrete event simulation dia dinamik. Nah, apa bedanya? Mungkin kalau kita agak loncat sedikit di simulasi yang discrete event simulation. Jadi kalau kita punya di sini ada K ya. K itu adalah waktu begitu. Jadi kalau kita berbicara di sini misalnya katakanlah pada K1 ya, ada orang datang begitu. K2 orang berikutnya datang. Tentu saja interval antar K tidak harus sama ya. Karena kita berbicara masalah kedatangan orang ya, itu yang harus Anda pahami. Nah, sekarang bagaimana kemudian ini K3 dan seterusnya. Dan nanti apa yang ingin kita tanyakan seperti yang sudah kita ajarkan di kuliah pertama, Anda harus bisa mengukur status dari sistem. Oh, katakanlah saya berbicara masalah jumlah orang mengantri begitu ya. Kemudian saya berbicara masalah jumlah eh, orang yang belum dilayani, jumlah rata-rata orang berada dalam sistem dan seterusnya. Ini masuk ke dalam kategori simulasi yang dinamik begitu ya, dan juga dia probabilistik ya. Artinya dia ada evolusi dari waktu, itu satu kata yang penting, yaitu evolusi dari waktu. Dan dia probabilistik karena kedatangan orang di sini tidak bisa kita prediksi dengan pasti. Nanti kita akan belajar yang mana Anda sudah mempelajarinya dengan menggunakan random variat ya. Dimana random variat ini kita bangkitkan menggunakan random number. Ya, itu kalau kita belajar simulasi yang dinamik dan probabilistik. Nah, kemudian Monte Carlo ini masuk yang mana? Monte Carlo ini masuk ke, saya sampaikan, simulasi statik tapi dia probabilistik. Artinya kalau probabilistik tentu saja ada sesuatu yang acak begitu ya. Yang mana kita juga akan memakai bilangan random yang nilainya 0 sampai 1, tetapi periode dari simulasinya tersebut tidak Anda evaluasi dari setiap K-nya tersebut, tidak ya. Tapi kalau saya di sini punya T sama dengan 0 dan sini adalah T sama dengan N besar, di mana N besar ini adalah horizon perencanaan atau planning horizon ya. Nah, di sini simulasinya itu saya evaluasi untuk satu periode waktu ini. Sebetulnya mungkin Anda bertanya, ini kan jadi sama kalau begitu horizon perencanaannya dengan simulasi katakanlah Monte Carlo ya. Tepat. Tapi Monte Carlo tidak mempertimbangkan sesuatu yang dia probabilistik.
Kalau di sini dia mempertimbangkan sesuatu probabilistik karena Anda mempertimbangkan bilangan acaknya tersebut, ya. Jadi ini merupakan satu notifikasi begitu yang penting untuk supaya Anda bisa membandingkan, ya, antara simulasi yang sama-sama statik begitu ya. Jadi disebut karena dia horizon perencanaannya dari T0 sampai Tn dia statik, tapi dia probabilistik. Kalau yang input output dia statik dan dia deterministik. Oke. Jadi ini merupakan pendekatan dari simulasi Monte Carlo. Ini merupakan sebuah metode begitu ya yang dipakai untuk mengestimasi nilai yang tidak kita ketahui menggunakan prinsip-prinsip statistika begitu ya, atau prinsip-prinsip keacakan, ya. Nah, apa saja beberapa hal yang penting untuk diperhatikan di sini? Di sini kalau kita lihat begitu ya, misalnya di sini Anda ada populasi begitu ya. Nah, dari populasinya tersebut kita akan mengambil beberapa atau satu subset dari sampelnya tersebut, ya. Nah, di sini disampaikan bahwa sampel yang acak itu cenderung untuk memiliki properti yang sama dengan populasi, ya, yang mana dari populasinya tersebut sampelnya diambil, ya. Ya tentu saja itu sudah bisa kita dapatkan ya pada saat kita kuliah statistika industri. Misalnya Anda di sini ada sampel 1, berarti di sini ada rataan yang pertama, ada simpangan yang pertama. Ada sampel 2, ini ada rataan yang kedua, ada simpangan yang kedua. Dan begitu pula seterusnya sampai dengan sampel yang ke N, di mana ini ada rataan yang ke N dan sampel yang ke N. Kalau kita membuat distribusinya, ya, biasanya distribusi dari rataan tersebut akan berdistribusi normal. Jadi yang di sini adalah rataannya, ya, dan di sini tentu saja adalah frekuensinya, ya. Sementara distribusi dari simpangan dia bentuknya seperti ini, atau Anda sebut sebagai distribusi yang salah saya, bukan seperti ini, tapi adalah seperti ini. Nah, atau kalau kita gambarkan seperti ini, tentu saja Anda tahu dia distribusinya chi-square, dimana kalau n-nya menuju tak hingga, maka dia dapat didekati dengan distribusi T, yang mana distribusi T-nya tersebut dapat digunakan sebagai aproksimasi atau hampiran untuk distribusi normal. Jadi bukan datanya yang berdistribusi normal, tapi karena dia memenuhi kaidah bahwa n menuju tak hingga, atau yang Anda sudah tahu ini adalah CLT, Central Limit Theorem begitu ya, maka dia dapat dihampiri dengan distribusi T, dan T itu dapat menghampiri distribusi normal. Nah, tentu saja jadi dia sampelnya bisa mengikuti populasi dalam kondisi seperti itu, ya. Nah, ini saya akan memberikan sebuah contoh terlebih dahulu yang sangat sederhana, yang saya tahu Anda mestinya sudah belajar banyak pada saat kuliah kalkulus dulu, ya. Ini kita akan memberikan bahwa Monte Carlo dapat dipakai begitu, dan di sini Anda lihat nanti dia tidak ada kaitannya dengan waktu, ya. Nanti setelah saya memberikan contoh ini, berikutnya nanti akan saya berikan begitu ilustrasi contoh yang lebih relevan begitu dengan keilmuan kita di bidang teknik industri. Oke, sekarang ya, kalau saya diberikan sebuah fungsi begitu, di mana fungsinya tersebut merupakan fungsi dari x, ya, di mana x ada di sumbu absis begitu, kemudian fx tentu saja adalah sumbu ordinat, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Anda bisa menilai begitu, atau bisa memberikan nilai evaluasi dari integral fx dx-nya ini. Tentu kalau kita sekarang begitu, misalnya saya membatasi nilainya itu, batas bawah integralnya adalah 0 dan x sama dengan 1 adalah batas atas dari integralnya tersebut, ya. Ya, tentu kita bisa menggunakan formula dari integrasinya yang Anda sudah hafal, ya. Ya, tergantung dari fungsinya untuk mencari luasnya yang ada di bawah area kurva yang berwarna hijau tersebut, ya. Nah, sekarang kalau saya diberikan sebuah cara yang baru begitu ya. Sekarang misalnya begitu ya. Kalau kita lihat yang berwarna hijau ini adalah fungsi aslinya fx, ya. Jadi yang ada di sini, yang ada di penelusuran garis yang sedang
saya warnai ini tentu saja ya, ini tidak sama persis ya, tapi anggap saja sama. Jadi yang berwarna merah ini adalah fx. Nah, ide dasar dari Monte Carlo adalah kalau saya menggunakan cara lain gitu ya, atau saya menggunakan fungsi yang lain, katakanlah di sini disebut sebagai gx gitu ya. Ini ada gx. Sekarang kalau saya mengintegrasikan gx dan rentangnya juga dari 0 sampai dengan 1, apakah hasilnya sama? Tentu saja jawabannya tidak. Di sini Anda bisa bandingkan. Kalau yang saya arsir ini, itulah selisihnya. Nah, tapi kalau misalnya Anda ditanya begitu, apakah Anda mau menggunakan hasilnya? Jadi integrasi dari 0 sampai 1 gx dx, apakah Anda mau Anda gunakan untuk menghampiri begitu hasil dari integrasi fx dx? Kalau saya jawabannya mau. Karena toh yang saya arsir ini ternyata dia tidak terlalu besar begitu perbedaannya, ya. Sehingga mengapa tidak saya menggunakan hampiran yang lain begitu. Yaitu dalam hal ini yaitu hampirannya adalah gx. Nah, itu merupakan satu clue begitu ya, atau satu petunjuk yang menarik bahwa ternyata integrasi dari fx dx-nya tersebut dapat saya dekati begitu ya dengan cara yang lain, tidak harus dengan fungsi aslinya, bahwa ada delta ya. Jadi kalau saya sebut sebagai f besar itu adalah hasil integrasi dari fx ya. Kemudian g besar itu adalah hasil integrasi dari gx, itu pasti iya ya. Ini saya berikan tanda absolut karena bisa saja kondisinya sebaliknya. Kalau misalnya saya, artinya katakanlah luas dari fx bisa saja lebih kecil daripada gx dan sebaliknya. Tapi yang jelas dalam kasus seperti ini deltanya pasti lebih besar dari 0. Nah, tapi delta tersebut ya lebih kecil katakanlah dari delta Romawi ini, sehingga masih bisa kita pakai. Nah, bagaimana kemudian cara kita memilih gx-nya atau cara yang lain? Nah, sekarang ya, kalau saya menggunakan cara yang cukup cerdik begitu ya, sehingga di sini kalau Anda tahu, misalnya saya mengambil nilai titik di sini begitu ya, dan saya plotkan di sini, ini saya sebut sebagai x aksen ya. Tentu saja yang ada di sini adalah fx aksen, gitu kan? Ya, sehingga saya mengukur ada di sini, atau saya coba ubah lagi dulu. Misalnya saya begini, sungguh ya. Misalnya saya mengambil satu nilai titik di sini, ya. Ini adalah x aksen. Maka tentu saja nilai yang ada di sini adalah fx aksen, ya. Kemudian kalau saya mengambil nilai di sini juga, gitu ya, dengan rentang yang sama. Jadi di sini saya sebut ini adalah x double aksen. Maka yang ada di sini tentu saja adalah fx double aksen. Dimana dari setiap kotaknya tersebut itu ukurannya sama. Jadi ini ada delta, ya. Ini ada delta. Ini jangan dicampur dengan delta yang ada di slide sebelumnya. Delta yang saya bicarakan di sini adalah kalau kita berbicara masalah luas dari persegi panjang tersebut, ya. Artinya untuk kalau kita bagi-bagi seperti ini, maka ini deltanya akan sama terus ya. Terlepas dari gambar saya, karena gambar saya tentu saja tidak akurat itu yang saya gambar pakai tangan tersebut. Nah, di sini tentu saja saya bisa mengukur atau menghitung luasnya, ya. Saya menghitung luasnya dengan di sini disampaikan berdasarkan nilai dari rata-ratanya. Nilai rata-rata itu tentu saja di sini saya mengambil tadi nilai tengahnya, kemudian ini adalah fx-nya, ya, nilai rata-rata dari setiap rentangnya tersebut. Nah, tentu saja di sini bakal ada selisih begitu ya. Karena kalau kita lihat cara kita menghitung luasnya, berarti kan kalau untuk setiap kotak begitu, saya hitung luasnya tersebut adalah tentu saja yang ada di bagian bawahnya, ya. Tentu saja yang ada di bagian bawahnya, yaitu kita sebut sebagai delta tadi, dikalikan dengan fx, ya. Dimana x-nya bisa kita bagi-bagi dari dia 0 sampai dengan 1. Artinya kalau kita bagi
dia sebanyak 10 begitu ya. Ya tentu saja berarti deltanya sama dengan 1 dibagi 10 atau 0,1 ya. Kalau ternyata kita pilih dia sama dengan 100 begitu ya, tentu saja di sini deltanya sama dengan 0,01 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka dengan cara seperti ini kita bisa menghitung begitu ya, luasnya. Karena kalau kita kalikan antara delta dengan fx berarti kan sama dengan panjangnya yaitu fx-nya dikalikan lebarnya yaitu deltanya. Nah, tentu saja tapi bakal ada selisih gitu. Contoh kalau kita lihat yang kotak pertama, selisihnya adalah yang saya arsir ini. Ini juga ada yang saya arsir ini dan seterusnya. Atau ya bisa juga begitu. Misalnya katakanlah Anda begitu ya menentukan nilai, kalau kita gambarkan lagi ya, kalau misalnya saya bagi-bagi seperti ini ya, kalau kita pakai cara kalkulus dulu, sebetulnya ide dasarnya adalah menggunakan integral Riemann gitu ya, adalah menggunakan integral Riemann, yang mana kalau kita lihat begitu ya sekarang dengan ide seperti itu, berarti sekarang kalau saya hendak menghitung tadi integrasi ya dari titik 0 begitu sampai dengan 1. Nah, sekarang caranya adalah ya tergantung dari jumlah n sampelnya tersebut yang mau Anda gunakan gitu ya. Maka dia berarti kan adalah sama dengan, jadi kalau misalnya katakanlah di sini begitu ya, kalau masalah kita di sini berarti di sini adalah tergantung jumlah n ya. Berarti kalau katakanlah n-nya tadi sama dengan 10 begitu ya. Berarti cara menghitungnya bagaimana? Berarti x1 begitu ya sama dengan 0 gitu kan. Kemudian x2 sama dengan 0,1, x3 sama dengan 0,2 dan seterusnya sampai dengan xn sama dengan batas atasnya. Nah, itulah cara kita untuk menghitung integrasinya. Nah, tentu saja ya semakin besar nilai n yang Anda ambil, tentu saja akan semakin akurat dalam Anda menghitung ekspektasi x-nya tersebut begitu ya. Dan Anda menghitung ekspektasi x-nya tersebut yaitu nilai integrasinya. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini tampak begitu ya bahwa cara kita dalam menghitung simulasinya tersebut ya, tentu saja tadi saya sampaikan semakin besar nilai n-nya akan semakin akurat ya, tapi tentu saja ada biayanya yang harus dicapai untuk mendapatkan akurasi tersebut begitu ya. Yaitu adalah tentu saja komputasi yang harus Anda lakukan menjadi semakin berat begitu ya, atau semakin besar. Nah, ini kita lihat ya, ini tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Jadi dia tidak berevolusi. Jadi dia akan ya dihitung tadi saja bagaimana cara kita ngitung integral, tidak ada pada waktu pertama begitu integralnya berbeda, waktu kedua integralnya berbeda dan seterusnya. Ini sama saja ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu Anda sudah diperkenalkan begitu ya sebuah metode begitu ya untuk melakukan integrasi menggunakan konsep dari simulasi atau konsep Monte Carlo ini ya, dimana kalau kita lihat begitu ya integrasinya dia merupakan bisa kita ambil A itu adalah batas bawahnya, kemudian yang di sini B adalah batas atasnya. Nah, di sini yang disebut sebagai IM adalah estimasi dari Monte Carlo. Di sini bisa kita lihat begitu ya. Ini tadi kalau kita lihat formula sebelumnya tidak muncul B minus A nya tersebut karena dalam kasus yang tadi A nya sama dengan 0 dan B nya sama dengan 1 ya. Tapi kalau Anda mengambil sembarang titik begitu, tadi kalau misalnya di sini ada X begitu ya, yang di sini ada fx, katakanlah Anda ngambil di sini ada dari 2 sampai 4 begitu ya, maka inilah A, inilah B nya tersebut. Nah, kemudian di sini ada dia 1 per n besar, n itu besar itu adalah jumlah tahapan begitu dalam Monte Carlo-nya yang mau Anda ambil. Kalau dalam kasus saya tadi ya saya contohkan kalau
10 ya berarti Anda bagi 10, kalau 100 ya Anda bagi 100. Artinya kalau dalam integral Riemann yang kita pelajari dalam kalkulus, kalau semakin besar n-nya tentu saja semakin kecil ya dan semakin akurat. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau kita kembali ke sini, sebetulnya kalau kita lihat misalnya ini adalah batas bawah dan yang di sini ada batas atas begitu ya. Karena Anda mengambil nilai pas dia itu adalah ekspektasinya ya. Berarti kan dia tidak lain begitu kan mengikuti distribusi uniform, di mana frekuensi dari setiap kelas, yang mana setiap kelasnya itu diindikasikan dengan setiap kotaknya tersebut adalah sama ya. Maka dalam hal ini ya, sebetulnya Anda sudah melakukan proses pengacakan. Pengacakannya apa? Ya, Anda ambil variat randomnya itu ini. Inilah yang disebut sebagai ya, ya. Mungkin lebih tepat kalau menurut saya random variat ya, karena kalau kita ya sama saja sebetulnya. Karena kalau kita berbicara tergantung ya. Kalau dalam kasus kita tadi 0 sampai 1 betul begitu bahwa dia adalah random numbernya. Tapi kalau saya mengambil nilainya tidak tepat 0 sampai 1 ya lebih tepat random variatnya. Anda sudah mengambil secara tidak sadar dengan menggunakan simulasi untuk proses integrasi tersebut ya. Jadi ini adalah merupakan konsep yang sederhana di mana dalam hal ini kita bisa mencoba-coba caranya begitu ya untuk mendapatkan hasil begitu yang lebih baik lagi. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ya. Sekarang kalau dalam simulasi seperti apa konsep dari simulasi dari Monte Carlo tersebut ya. Di sini dia menggunakan algoritma komputasional begitu ya, yang mana dia bergantung begitu kepada repeated random samplingnya tadi. Jadi dalam hal ini random samplingnya ya tadi adalah jumlah dari kotak yang Anda pilih tersebut. Nah, di sini ada beberapa kriteria dari simulasi Monte Carlo begitu ya. Misalnya dia di sini adalah beberapa Anda menggunakan begitu ya bilangan acak untuk membangkitkan simulasi ya. Nah, tadi kalau dalam kasus kita tadi bilangan acak gitu ya dan juga variat acak yang dibangkitkan dalam hal ini berarti adalah nilai x1, x2, x3 dan seterusnya sampai dengan xn tadi ya. Kemudian di sini Anda berguna begitu ya, yang mana dia dapat dipakai untuk membantu Anda dalam mencari statistik begitu dari data yang cukup acak begitu ya. Ini pasti begitu ya menggunakan komputer, dan jadi kalau kita lihat semakin besar effortnya, maka semakin besar hasilnya ya dalam simulasi tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ini digunakan begitu ya, di mana dia biasanya untuk permasalahan-permasalahan di mana algoritma deterministik itu tidak bisa kita gunakan. Saya mungkin lebih suka menggunakan ini metode analitik begitu ya. Ingat kalau dalam yang sudah kita pelajari di awal sekali bahwa model itu ya bisa dibagi menjadi dua gitu ya, bisa dibagi menjadi dua, yaitu katakanlah di sini begitu ada model yang sifatnya analitik ya, analitik, ada juga model yang sifatnya simulasi, dimana kalau dalam model yang sifatnya analitik tersebut ya berarti Anda mendapatkan solusinya secara optimal begitu ya, sedangkan kalau yang di sini mungkin hanya near optimal. Kalau yang atas berarti ya dia bisa kita bilang begitu ya bahwa dia ada solusi yang sifatnya global optimal. Ini kalau Anda menggunakan metode analitik begitu ya. Tapi terkadang begitu permasalahan itu cukup kompleks begitu sehingga Anda bukan tidak bisa mencari solusinya, tapi mungkin Anda kesulitan begitu ya dalam memodelkannya tersebut, sehingga terpaksa begitu ya kita menggunakan metode-metode simulasi. Nah, kalau Anda bertanya ke saya ya, mana yang harus lebih didahulukan antara metode analitik dengan metode simulasi? Tentu saja jawabannya adalah metode analitik begitu ya. Kalau kita masih punya kemampuan ya, kalau Anda masih bisa mendapatkan hasilnya untuk metode analitik tersebut, maka gunakanlah itu. Kalau sudah mentok begitu, baru Anda gunakan untuk metode simulasi ya. Jadi jangan dibalik. Anda tidak bisa mendahulukan simulasi duluan. Oke? Apa manfaat dari simulasi Monte Carlo ini? Yang pertama, ini mudah digunakan begitu ya.
Yang berikutnya Anda dapat melakukan simplifikasi terhadap data atau permasalahan yang sifatnya kompleks begitu ya. Nah, dan kemudian dia juga tidak butuh banyak waktu untuk menganalisis tersebut begitu ya. Kecuali begitu Anda di sini membutuhkan n yang besar gitu ya. Oke, itu pasti komputasinya sangat tinggi begitu ya. Dan dia juga tidak mahal begitu. Maksudnya tidak mahal, Anda kan tidak perlu menganalisis sistemnya sampai sedalam kalau menggunakan metode analitik gitu. Ini artinya apa? Kalau dalam pemodelan begitu ya, tentu saja Anda ingat bahwa dalam melakukan modeling itu Anda harus ada yang disebut sebagai budget cost-nya tersebut ya, atau Anda biayanya. Jadi tidak serta merta gratis begitu ya yang Anda lakukan tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, sekarang tapi ada kelemahannya juga dari metode Monte Carlo ini begitu ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini tadi saya sampaikan, ini dalam mengoperasikan dari simulasinya tersebut dia dapat tinggi begitu ya requirementnya atau kebutuhannya ya pasti, karena kalau n-nya besar ya dia pasti semakin besar. Nah, ini tadi ini menarik begitu ya. Jadi dia justru tidak bisa dikerjakan begitu ya untuk masalah-masalah yang ukurannya kecil ya. Dan di sini ini sebetulnya sangat straightforward ya. Kalau kita kembali ke kasus kita di mana tadi kita punya nilai batas bawahnya 0, batas atasnya 1 begitu ya. Di sini saya punya. Nah, atau mungkin saya menggunakan fungsi yang lain gitu ya. Sekarang saya akan menggunakan fungsi yang seperti ini. Fungsi linear saja ya. Kalau saya menggunakan fungsi linear ya. Kemudian ini saya punya mengambil di sini. Ini adalah batas bawah sama dengan 0, batas atas sama dengan 1. Ini tentu saja ini X ya. Yang di sini adalah Fx. Oke? Nah, karena ingat tadi dia akan ya, dia akan mengambil rata-ratanya tadi. Atau supaya lebih akurat saya menggunakan konsep Riemann begitu ya. Misalnya ini tadi adalah X, yang di sini adalah Fx begitu. Ya, kalau misalnya saya gunakan begitu. Ini kan kalau contoh yang tadi begitu ya. Di sini kan ingat kalau ini dibagi-bagi seperti ini ya. Kalau ini dibagi-bagi seperti ini, maka dia kan akan mengambil nilai Fx-nya yang ada di sini kan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kan grafiknya tersebut bentuknya lebih curam begitu daripada grafik yang ada di sebelah kanan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau misalnya Anda mengambil ini adalah 0, ada 1 begitu ya. Kita bagi 1, 2, 3, 5 gitu ya. Di sini kalau kita lihat nilai tengahnya berarti ada di sini. Sementara berarti kan yang dia hitung begitu ya. Yang dia hitung itu kan berarti kan adalah delta yang ada di sini sebagai lebarnya, panjangnya ada di sini. Nah, kemudian Anda lihat seperti itu. Kemudian yang kita hitung di sini berarti di sini adalah X-nya ya. Adalah X-nya berarti yang dia hitung sebagai luas dari persegi panjangnya adalah ini. Sehingga di sini dia punya error seperti ini. Ya. Sehingga kemudian yang ada di sini juga sama. Ini ada di sini. Ini ada seperti ini punya error dan seterusnya. Nah, artinya dia kalau untuk kasus yang kecil tentu saja nilai akurasinya akan menjadi tidak terlalu baik begitu ya. Bandingkan kalau misalnya saya membagi dalam nilai kecil-kecil, pasti nilai dari errornya bisa direduksi. Nah, dalam hal ini artinya Anda nanti cenderung akan membutuhkan begitu ya, akan membutuhkan percobaan beberapa percobaan yang nilainya tersebut cukup besar begitu ya, sehingga apakah ini masih worth it begitu ya untuk kita lakukan, itu menjadi sebuah pertanyaan begitu ya yang harus Anda jawab begitu ya, apakah masih mau dilanjutkan atau tidak kira-kira. Nah, kemudian kalau kita lihat ini konsep dari simulasi Monte Carlo ini selalu sama. Berarti yang di sini kita punya dia sebuah input begitu. Kemudian yang di sini kita punya dia ada beberapa atau sebuah output begitu ya. Nah, kalau kita lihat
Di sini ada input, ada outputnya tersebut. Nah, modelnya ini tidak lain adalah sesuatu yang menggambarkan begitu ya, yang menggambarkan interaksi yang ada di dalam sistemnya tersebut yang sedang kita kaji, yang mana di sini ada sesuatu yang sifatnya dia itu cukup acak ya kalau dengan simulasi Monte Carlo-nya tersebut. Nah, kemudian ini juga merupakan sebuah konsep dari simulasi Monte Carlo. Jadi kalau kita lihat secara skematis begitu ya, karena Anda mendapatkan beberapa input yang dia itu adalah input-input yang stokastik begitu ya. Dan di sini pasti ada kalau kita punya input stokastik kemudian kita modelkan begitu ya sesuai dengan teorema yang sudah kita pelajari di dalam kuliah-kuliah pemodelan sistem. Jadi kalau ada masukan yang stokastik, jadi ini deterministik tentu saja. Ini maksudnya adalah dia deterministik begitu. Ini saya asumsikan ya, atau bisa juga sebetulnya dia distribusi uniform gitu ya. Tapi kita anggap saja. Jadi kalaupun satu deterministik tapi yang dua ini adalah probabilistik, maka ya Anda akan dapat sesuatu yang sifatnya itu pasti probabilistik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat itu adalah beberapa contoh begitu ya dari simulasi Monte Carlo. Kemudian nanti kita akan masuk ke contoh yang lain. Ini masih contoh yang secara generik. Kemudian baru kita masuk ke contoh yang cukup dekat begitu dengan teknik industri. Nah, di sini coba saya berikan dulu secara konseptual ya. Coba saya bikin slide yang baru. Oke. Ya, kalau kita lihat, nah sebetulnya Monte Carlo itu bisa dipakai untuk apa begitu ya. Oke, nah sekarang coba kita bayangkan sebuah skema bisnis begitu ya. Skema bisnisnya tersebut kalau kita lihat begitu ya, misalnya dalam yang disebut sebagai logistik service provider ya, atau LSP atau penyedia jasa logistik ya. Anda mungkin tidak terlalu mengerti ini apa, cuma kalau saya sebutkan bahwa ini ada JNE begitu ya, kemudian ini ada C Cepat begitu, kemudian ada Ninja dan lain sebagainya, tentu Anda tahu maksudnya dia adalah kurir gitu ya, yang mengantarkan paket-paket kita kalau Anda belanja online. Nah, sekarang kalau kita lihat interaksinya bagaimana kalau dalam bisnisnya tersebut ya. Kalau kita bandingkan sekarang di sini, kalau saya mengambil sebuah kotak, ini ada customer ya. Kemudian kalau customer di sini dia akan minta dikirimin barangnya begitu ya, akan minta dikirimin barangnya. Kemudian di sini ada yang mengirimkan barangnya tersebut ya, katakanlah LSP-nya tersebut ya. LSP-nya tersebut, dan di sini dia memiliki agen ya. Baik agennya tersebut, kalau di sini yang saya berikan tanda arsir begitu ya, itu adalah yang sifatnya franchise. Sementara kalau yang saya kasih apa tuh namanya, kalau yang saya kasih dengan warna putih begitu, dia milik sendiri. Jadi di sini agennya, dan di sini yang Anda tahu begitu kan ya. Jadi Anda tahu bahwa jadi customer datang ke agen gitu, agen-agen yang kecil gitu katakanlah, atau beberapa ada yang besar. Kalau yang besar kemungkinan miliknya dari logistik service providernya sendiri ya. Kalau yang besar, atau bisa juga begitu ya, bahkan ada juga di mana skema tersebut yang berwarna di arsirnya tidak ada. Contohnya PT Pos begitu ya. Kalau PT Pos kan dia tidak ada yang di franchise setahu saya paling tidak. Nah, tapi kalau JNE secepat itu mungkin ada yang ada seperti itu. Oke? Nah, itu kalau kita menggunakan skema agen. Nah, dari sini ya, saya ini adalah skenario yang A. Di sini kemudian saya punya skenario yang B. Di sini ada LSP atau Logistic Service Provider. Berikutnya di sini ada customer begitu ya. Di sini ada customer. Nah, tapi dia tidak datang ke agen begitu. Di sini saya datang, katakanlah yang ada di sini lambangnya saya ganti dengan yang bulat ya. Dengan yang bulat, dan yang di sini saya kasih titik-titik ya, bulatnya tersebut. Oke. Nah, kita lihat skemanya di sini. Bulat ini bukan agen, tapi dia supermarket. Ya. Supermarket ini artinya apa?
Supermarket ini berarti LSP-nya tersebut sama sekali tidak punya agen, baik agen yang dia miliki sendiri, apalagi yang agen sifatnya franchise, begitu ya. Dia supermarket, dia menempatkan agennya di situ. Jadi kalau saya di sini punya supermarket, begitu ya. Di sini saya punya satu booth kecil yang saya dedikasikan begitu untuk agen dari. Oke, mohon maaf terjadi kesalahan. Coba saya ulang secara ringkas begitu ya. Tadi ini ada LSP, kemudian yang di sini ada ini agen begitu ya. Agennya punya sendiri atau tidak begitu ya. Dan yang di sini ada dia sifatnya adalah customer. Sementara yang skenario A, ini skenario B, di sini ada LSP, di sini ada agen begitu ya. Tapi bukan agen, tapi dia nitip gitu, nitip jualan di customer. Nah, mungkin Anda tidak melihat begitu ya, tapi kalau Anda pernah tinggal di Eropa gitu atau Anda pernah jalan-jalan ke sana dan Anda ngamati, di sana hampir tidak ada logistik service provider yang punya agen begitu ya. Dia nitip saja ke supermarket. Karena kita kan berbicara efisiensi, dan dalam supermarket tersebut dia bahkan tidak harus punya booth khusus ya. Dia tidak harus punya booth khusus di sini. Dia bisa saja nitip di kasirnya supermarket tersebut. Ya sudah, nanti kalau misalnya ada apa tuh namanya, kalau saya punya ada demand yang masuk, tolong kasirnya supermarket tersebut yang menghandle ya. Tolong dia yang menghandle, tolong dia yang mencatat order. Bahkan kalau misalnya ada yang mau ngambil barang, ya tugasnya kasir supermarket tersebut. Nah, tentu saja ada profit sharing begitu ya. Pasti LSP-nya itu bayar ke supermarket yang tersebut. Nah, di sini kita bisa bertanya kemudian, bagaimana kemudian profit A kalau saya bandingkan dengan profit B? Apakah sama atau lebih kecil profit A atau lebih kecil profit B gitu. Nah, itu yang harus kita tentukan. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dalam melakukan simulasi ini kita ada koridor perubahan waktu begitu ya, artinya berubah dari waktu 1, 2, 3 dan seterusnya? Jawabannya tidak. Kita mengukur simulasinya ya. Kita mengukur simulasinya di sini kita ukur dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan N sampai dengan planning horizon tersebut ya. Ini menarik begitu ya kalau misalnya Anda jadikan tugas begitu ya atau exercise. Nah, sekarang apa yang bisa kita manipulasi? Atau apa saja yang stokastik begitu ya? Yang pertama tentu saja adalah inputnya. Inputnya pasti bervariasi. Ini adalah ada demand di sini ya. Bagaimana kalau demandnya berubah-berubah di sini? Nah, tentu saja demand berubah tersebut ya tergantung dari random number yang Anda kumpulkan. Oh, katakanlah demandnya dia mengikuti distribusi normal ya. Anda bangkitkan bilangan random. Anda bangkitkan bilangan random, kemudian bagaimana pola dari demandnya tersebut. Nah, kemudian di sini apa kemudian yang bisa kita simulasikan? Oh, ternyata komposisi dari agennya. Ya, dalam satu waktu tersebut mungkin agennya berbeda-beda. Ada mungkin agen franchise itu dalam satu waktu lebih banyak dimiliki daripada agen yang tetap dimiliki oleh LSP-nya tersebut. Kemudian dalam satu waktu yang lain begitu ya, ternyata agen yang sebaliknya kondisinya. Nah, kemudian di sini pun juga sama. Di sini juga sama, dalam supermarket tersebut mungkin Anda bisa simulasikan berapa banyak begitu ya supermarket yang bisa menyediakan space begitu ya, atau bisa menyediakan ruangan bagi logistik service provider tersebut. Belum lagi kalau Anda simulasikan biayanya ya. Perbedaannya. Jadi ada beberapa skenario. Kalau kemudian Anda simulasikan profit sharingnya ya, antara, atau mungkin bukan profit sharing ya, kalau dalam kasus seperti ini ya dugaan saya kemungkinan begitu LSP-nya akan melakukan pembayaran saja begitu ke apa itu namanya, kepada agennya itu. Nah, di sini dengan simulasi yang sifatnya statik tersebut Anda bisa simulasikan inputnya. Jadi ya kalau secara skematis begitu kita bisa bikin begitu bilangan random. Ini adalah kita punya I dari 1, katakanlah Anda mau melakukan sampai 1000 repetisi begitu ya. Ya kalau zaman sekarang rasanya komputasi dengan sebanyak ini kan juga tidak terlalu sulit begitu ya. Anda dapatkan nilai UI 0 sampai 1. Kemudian yang di sini adalah random variat begitu, X1 gitu, katakanlah ini U1I ya. Ini mengikuti distribusi normal. Ini untuk demand tadi. Demand dari customer gitu ya. Jadi berapa demandnya di sini bisa kita simulasikan ya.
Dari mana kemudian pertanyaannya Anda tahu bahwa dia mengikuti distribusi normal? Ya tentu secara historis seperti yang sudah kita ajarkan pada saat mempelajari random variate itu ya, bahwa ternyata kalau kita plotkan begitu ya, kalau kita plotkan ya memang dia distribusinya adalah distribusi yang sifatnya normal, sehingga di sini bisa kita gunakan ya untuk melakukan simulasinya itu tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi begitu ya. Kalau kita lihat lagi ternyata di sini apa kemudian yang bisa Anda simulasikan dari logistic service provider-nya. Nah, di sini Anda harus mendeskripsikan dulu bagaimana cara mendefinisikan profit gitu ya. Oh, profit dalam kasus LSP ini berarti di sini ada pendapatan saya kurangi dengan biaya gitu. Pendapatan dari mana kalau dari LSP? Rasanya cuma dari biaya paket. Oh, berarti kan dari demand customer yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian kalau dari sini, ya kalau dari sini berarti di sini ada apa biayanya? Oh berarti biayanya yang jelas gitu ya. Biayanya pasti biaya transportasi. Oke. Berikutnya biaya yang kedua. Biaya yang kedua berarti kalau dalam hal ini berarti kalau saya punya agen begitu ya, ada biaya agen. Saya bagi menjadi dua biaya agennya. Kalau agen itu saya miliki sendiri begitu ya. Ada juga agen yang saya miliki melalui metode franchise. Kalau agen tersebut saya miliki sendiri, berarti ada biaya, yaitu apa? Ada biaya yang disebut sebagai capital investment. Berarti biaya per tahunnya Anda bisa ukur dengan depresiasi. Itu kan? Berarti yang di sini Anda bisa breakdown lagi. Kalau biaya sendiri, kalau dia sendiri juga ada operating cost-nya. Ada operating cost-nya. Dalam hal ini Anda harus membayar orang, ya. Anda harus melakukan bayar listrik dan lain sebagainya. Sementara kalau yang franchise lebih mudah. Yang franchise di sini Anda tinggal melakukan yang disebut sebagai ya bagi hasil dari berapa yang dia lakukan tadi. Ya. Di sini kemudian Anda bisa lakukan apa? Anda bisa lakukan proporsi, begitu ya. Proporsi berapa persen agen yang sifatnya ownership sendiri, berapa persen agen yang sifatnya franchise. Ya. Dengan cara demikian Anda bisa melakukan beberapa simulasi skenario-nya. Dan dari mana Anda bisa dapatkan ini? Ya kalau sudah ada datanya sama. Anda mengumpulkan dari data historis tersebut begitu ya. Anda coba utak-atik. Tapi kalau belum, caranya bagaimana? Caranya Anda bisa bikin beberapa skenario. Dan Anda bisa bikin bilangan randomnya tersebut gitu ya. Katakanlah maksudnya begini. Kalau misalnya Anda bikin skenario, oh ternyata yang pertama SK1 begitu ya. SK1 ternyata yang ownership itu 50, kemudian yang franchise itu 50 gitu ya. Kemudian skenario 2 di sini Anda bisa bilang begitu bahwa yang ownership dia 30, ini 70 dan seterusnya. Sehingga Anda bisa bikin bilangan acak. Oh, ternyata kalau U-nya dia berada di antara 0 sampai 0,5, berarti dia jenis agennya tersebut adalah agen ownership gitu ya. Sementara berarti U-nya kalau 0,5 sampai 1 ini agennya adalah agen franchise. Ini kalau untuk skenario 1. Itu cara kita melakukan diskritisasi dari distribusinya tersebut ya. Nah, kemudian sama tadi kalau misalnya Anda menggunakan skenario yang berikutnya begitu ya. Di mana tadi ada ada beberapa kalau skenario yang berikutnya tadi kan misalnya kita nitip ke supermarket, maka caranya pun sama. Anda melakukan breakdown lagi ya. Anda melakukan breakdown kira-kira strukturnya bagaimana, baru kemudian Anda bisa tahu apa saja harus dikumpulkan datanya. Jadi itulah kerangkanya kalau dalam keilmuan TI ya. Jadi Anda tidak mengerjakan segala sesuatu tersebut betul-betul mengarang gitu ya, tapi pasti ada logika-logika yang bisa kita pakai ya. Oke, segmen 1 saya akhiri sampai di sini.